Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik Pak. Sebelumnya saya mohon izin dulu nih Pak, ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala SMA Negeri 6 Kundur. Nah di sini kebetulan saya mengikuti program Guru Penggerak Pak, dan salah satu tugasnya itu adalah mewawancarai kepala sekolah. Nah berhubung Bapak sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan yang saya di mana tempat saya bekerja, nah saya ingin mewawancarai Bapak nih Pak. Bagaimana Pak? Oke, baik, silakan lanjutkan. Bersedia ya Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak. Nah pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Untuk kedua kasus ini yang paling jelas kita harus pisahkan dulu. Apa itu etika, kemudian apa sebenarnya masalah. Sedangkan dilema etika itu adalah sebuah kasus yang selalu berhadapan dengan dua unsur kebaikan yang bersamaan. Sedangkan yang bukan moral, kasus ini biasanya selalu berbenturan atau beriringan dengan adanya tindakan pidana dalamnya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, biasanya kasus-kasus ini memang sulit untuk kita bedakan. Namun yang jelas kita harus dari setiap keputusan yang kita ambil, kita harus merunut dan balik kepada aturan yang sebenarnya. Jadi keputusan itu kita harus merujuk kepada aturan yang telah ada. Berarti based on rule Pak ya, prinsipnya Pak ya, berdasarkan peraturan. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk semua kasus Ya, yang jelas bagi kita di sekolah, secepatnya bisa tanggapi untuk semua kasus jika kasus ini tidak melebar dan semua yang terkait dengan kasus ini mendapat yang baik dan sebagainya. Oke Pak. Nah selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika yang jelas di sekolah, kemudian di jajaran sekolah kita kan mempunyai SKS. Jadi keputusan itu ketika kita ingin mengambil keputusan, kita mungkin sharing dulu dengan teman-teman, kemudian sampaikan dengan Bapak Ibu Wakasek, senior untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke, berarti ada musyawarah dulu ya Pak ya? Oke. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dan jelas semua kasus yang kita hadapan, mungkin semua keputusan yang kita ambil pasti ada pihak-pihak yang bersinggungan yang mungkin tidak
tidak dapat menerima apa Oke. yang keputusan kita buat. Namun kita harus berusaha meyakinkan bahwa inilah keputusan yang terbaik yang dapat kita ambil, dan kita harus legowo menerima. Baik, Pak. Oke, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas dalam semua kasus, kalau bisa dicepatkan secepat mungkin atau secara spontanitas, ya kita selesaikan secepat mungkin, Ya, tidak menunggu, dan kita tidak mempunyai tuntutan sekolah yang mudah atau Iya. tidak waktu yang tepat. iya. Jadi diselesaikan secepat mungkin. Baik, jadi kalau bisa cepat, kenapa harus lambat gitu Iya. ya Pak ya? Iya, mantap sekali Pak. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas di sekolah kan kita uh, memiliki stakeholder Iya Pak. seperti bapak ibu wakil kurikulum, kemudian yang kesiswaan, Iya. senior, yang dapat membantu dan mengambil keputusan Oke. di dalam sebuah kasus. Oke. Berarti memanfaatkan semua komponen yang Ya. ada di ini Pak ya, yang ada di sekolah. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Yang Iya terakhir Pak, ya? ini terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih selama mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini Pak? Baik, yang sudah jelas kasus-kasus ini pasti selalu berulang dan muncul. Jadi sebuah kasus atau kasus yang sudah hadapi itu adalah merupakan pengalaman yang terbaik untuk kita mengambil keputusan, Iya Pak. baik ke depan atau yang ada di sana. Pengalaman itu adalah pembelajaran yang terbaik untuk kita. Benar. Pengalaman adalah pembelajaran terbaik ya Pak ya yang bisa kita dapatkan. Baik Pak, mungkin ini beberapa pertanyaan yang dapat saya berikan dari Bapak kepada Bapak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan jawaban Bapak dapat memuaskan. Iya Pak, sangat memuaskan sekali. Sehat terus Pak dan sukses selalu. Amin. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini semua kegiatan rasanya bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik Pak, adapun niat dan tujuan saya datang ke sekolah Bapak di SMP Negeri 1 Belat ini, saya ada hajat ingin mewawancarai Bapak berkenaan dengan tugas saya sebagai CGP, calon guru penggerak Kabupaten Karimun Angkatan 8 Pak. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, sebelumnya mungkin saya izin dulu, Bapak bersedia ya Pak? Insya Allah. Insya Allah, terima kasih ya Pak. Kalau begitu langsung saja ya Pak. Oke. Baik, pertanyaan yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMP Negeri 1 Belat ini? Baiklah, kita coba menangkap bahwa kasus-kasus yang selama ini
terkait dengan dilema etika itu dapat kami formulasikan biasanya bersama rekan-rekan guru, Iya Pak. yang mana di sini biasa kalau kita contoh dilema pada kegiatan disiplin anak itu Iya. biasanya kita pada urusan kesiswaan, Iya Pak. sehingga data-data mereka dan kita analisa bersama dan kita buat keputusan bersama, Baik. sehingga itu dapat terpecahkan dengan hasil kesepakatan bersama. Ya, baik Pak. Berarti intinya Bapak mengedepankan keputusan bersama Pak ya, secara musyawarah bersama pihak-pihak yang berwenang atau terkait terhadap dengan kasus yang terjadi gitu ya Pak ya, baik itu kasus dilema etika maupun bujukan moral Pak ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak? Hal ini memang kalau kita pikir agak sulit untuk Iya. memutuskannya. Iya, dilema Pak ya. Tapi kita melihat merunut dari permasalahan-permasalahan atau kepentingan-kepentingan yang krusial. Oke. Jadi sekrusial apa di antara dua ini sesuai dengan kebutuhan, maka yang tepat itulah yang kita putuskan putuskan, gitu, Pak ya. seperti itu. Ya, pokoknya Nah, kita memutuskan yang paling tepat gitu ya, Pak ya, yang sesuai berpihak betul dengan pada tidak pastinya Pak. berpihak pada siapapun. Iya betul. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, selama ini kan itulah tadi, kadang-kadang permasalahannya kan ada di kawan-kawan, di kawan-kawan baik itu guru, nanti urusan kesiswaan Iya. atau urusan kurikulum. Iya Pak. Maka dari data-data, termasuk itu dari wali kelas. Iya. Jadi dari data-data, catatan-catatan yang ada di kawan-kawan tadi, yang itu yang kita rembukan bersama. Kalau memang kasusnya mulai dari bawah yaitu wali kelas, kalau kaitannya dengan disiplin tentu kesiswaan, Iya. dan dengan intelektual ataupun dengan kemampuan akademik maka kurikulum. Iya. Hal inilah jejak rekam inilah yang kita ramu bersama sehingga kita ambil kesepakatan bersama. Iya. Ya, seperti itulah Iya. kira-kira. Mantap, Pak, ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, efektif itulah tadi hasil kebersamaan tadi, Iya. kebersamaan bersama kawan-kawan tadi, baik Iya. itu kalaulah permasalahan ini kaitannya misalkan pada proses pembelajaran, Ya, Pak. ini tentu guru mata pelajaran atau bidang studi dan kurikulum. Jadi semua hal yang kaitan dari proses itulah yang sama-sama kita luruskan atau kita sepakati sehingga dapat jalan keluar untuk permasalahan itu. Oke, baik Pak ya. Berarti itu efektif ya Pak selama Ya, ini ya? selama ini insyaallah. Insya Allah, mudah-mudahan seterusnya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih untuk Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, inilah pemahaman kawan-kawan. Ya. Tadi karena kita bekerja di tim, karena itu tadi di guru mata pelajaran atau di guru, kadang-kadang pemahaman punishment yang tertuang itu yang kadang-kadang kawan-kawan cepat menuju ke arah itu gitu. Oh iya Nah, Pak kan ya. sehingga mempunishment terhadap sesuatu permasalahan. Oke. Sehingga setelah di komunikasikan dengan baik dengan kawan-kawan, maka itulah tadi muncul. Tapi ini penjelasan tadi yang perlu dipahami bersama ini untuk memberi kepahaman kepada kawan-kawan yang Iya. akhirnya membuat keputusan itu tadi. Iya. Itu yang biasa
Bapak Ibu guru gitu Ya, Pak Bapak ya. Ibu guru atau bagian kesiswaan atau bagian kurikulum seperti itu. Pak ya. Ya, pokoknya satuan-satuan yang ada ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Hal ini tergantung dari permasalahan itu sendiri. Ya, benar Pak ya. Kalau permasalahan itu tidak begitu, alurnya tidak begitu panjang, mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang mudah, Ya, dalam berarti waktu yang cepat. selesai di Selesai tempat di gitu ya tempat. Pak ya. Kemudian yang kalau kita perlukan dukungan data yang lain, tentu tergantung datanya. Ya, betul. Kalau datanya itu memang terkait dengan beberapa atau sekian orang, maka tentu kita akan mengumpulkan data-data tadi sehingga dapat dibuat keputusan. Jadi memang tak dapat juga semua hal itu harus punya jadwal. Iya, betul Pak. Nah, jadi sesuai situasi dan kondisinya. Tergantung kasusnya Pak Kasusnya, ya, ya. berat atau ringan gitu ya Pak. Begitulah. Oke. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, hal ini itulah tadi yang selalu membantu itu tentu orang-orang yang di bidangnya. Ya, Pak. Seperti tadi kalau kita kembali pada kalau kasusnya kaitan dengan permasalahan pembelajaran, tentu di kawan-kawan di bagian kurikulum dan sebagainya. Baik. Begitu juga kalau di tata disiplin, tentu kawan-kawan dari bagian pembina siswa. Jadi hal ini karena mereka lebih depan sebenarnya dengan orang-orang atau dengan anak-anak kita ini, mereka lebih dekat. Sedangkan kami sebagai pimpinan itu kan tidak dapat secara detail. Kan, tentu mereka lebih memahami karakter anak dan sebagainya. Kami hanya penengah. Iya. Seperti itu. Ya, benar sekali Bapak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam hal pengambilan keputusan? Dari pengalaman yang ada, biasanya keputusan itulah tadi hasil kesepakatan bersama. Jadi semua pihak kalau memang ada masih ketimpangan-ketimpangan, mungkin miskomunikasi saja, sehingga miskomunikasi itu yang harus diluruskan, sehingga hasil ya karena kita putuskan bersama, risiko dan apa yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi sebenarnya seperti itulah selama ini. Berarti memang kita harus mengedepankan kesepakatan ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, demikian itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Bapak sehat terus, makin sukses. Mungkin itu saja Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih dan begitu juga kami dari pihak sekolah. Terima kasih karena memberi kepercayaan kepada kami untuk memberikan informasi. Iya Pak. Sama-sama Pak ya. Baik Pak, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih.